Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Rencana Strategi Pengembangan Masjid. Sebelum ke lebih jauh, saya ingin menjelaskan tentang pengertian masjid terlebih dahulu. Masjid adalah sebuah tempat ibadah umat Islam, yaitu juga bisa disebut tempat sujud, tempat sholat. Masjid di sini adalah sebuah bangunan atau tempat ibadah, ya, yang biasanya bisa digunakan sebagai aktivitas masyarakatan umat Islam. Nah, yang fungsi masjid itu sendiri pada masa Nabi, masjid dulu biasa digunakan untuk balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Juga biasa digunakan oleh Nabi sebagai tempat tinggal sahabat yang dirawat, juga tempat menerima tamu, serta tempat pengadilan ketika para sahabat sedang berselisih. Nah, pada zaman dulu berarti masjid ini sebagai sentral umat Islam, karena di masjidlah banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan, sehingga menjadikan masjid adalah tempat yang mulia. Selanjutnya adalah fungsi masjid di masa kini. Fungsi di masjid pada masa kini juga sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat iktikaf dan lainnya, dan juga ada beberapa masjid juga tempat menuntut ilmu, karena di dalamnya biasanya ada sebuah pengajian, serta juga masjid sebagai tempat pembinaan jamaah. Di dalam masjid juga biasanya berperan dalam mengordinir jamaah untuk menyatukan potensi umat Islam, serta juga sebagai dakwah, sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam. Nah, biasanya masjid di desa itu sebagai jantung ketika ada kegiatan dakwah atau kebudayaan Islam, biasanya juga ditaruh di masjid karena menjadi sentral atau jantung dari umat Islam itu sendiri. Selanjutnya adalah pengembangan masjid. Pengembangan masjid itu sendiri maksudnya itu adalah dari kata pengembangan. Pengembangan itu adalah menjadikan maju, menjadikan lebih baik, lebih sempurna, sehingga hal tersebut mampu menjadikan masjid yang dulunya mungkin agak mungkin tidak terawat atau mau dari fisik maupun dari kegiatannya, maka kita kembangkan sehingga masjid tersebut bisa lebih maju. Adapun cara atau aspek-aspek di dalamnya, yaitu ada beberapa hal, yaitu pertama aspek hisiah atau secara bangunan atau kelembagaan. Nah, cara atau strateginya kita kembangkan dari bangunan tersebut, kita kembangkan mulai dari fasilitas, kita kembangkan lembaganya yang di dalamnya, kita kembangkan, kita isi dengan orang-orang kompeten atau berkeahlian di dalamnya, sehingga hal tersebut mampu mendorong masjid lebih baik. Yang kedua, aspek manawiyah atau tujuan. Tentu tak lepas dari latar belakang mengapa masjid diadakan, mengapa masjid didirikan, itu pasti memiliki tujuan. Tidak hanya untuk sholat saja, tetapi ada berbagai tujuan yang penting, sehingga itu juga harus dilaksanakan, dikembangkan lagi, sehingga masjid di sini tidak hanya untuk tempat sholat saja, karena pada zaman Nabi masjid tersebut menjadi sentral umat Islam, menjadi jantung umat Islam. Itu yang harus kita kembangkan.
Yang ketiga ada aspek ijtimaiyah atau kegiatan. Nah, kegiatan ini yang di dalam masjid kita harus kembangkan sehingga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan mampu menjadi kegiatan yang bisa bermanfaat bagi umat, sehingga masjid memiliki kesan tersendiri bahwa mereka senang keberadaan masjid itu sendiri. Suherman juga menyebutkan paling tidak ada 3 hal yang cukup penting dalam mengembangkan fungsi atau peran masjid. Yang pertama adalah derivasi kegiatan, yaitu tadi kita kembangkan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi umat Islam, atau kalau bisa juga bisa bermanfaat bagi seluruh sekitar masjid. Yang kedua adalah spiritual entrepreneur. Quraisy Shihab juga berkata bahwa keberadaan masjid haruslah mampu memberikan ketenangan, ketentraman bagi pengunjungnya. Sehingga pada zaman Nabi juga banyak para sahabat tinggal di masjid atau sering di masjid karena dia merasa tentram dan ketenangan berada di masjid. Yang ketiga adalah merencanakan kegiatan yang berorientasi kepada kesejahteraan umat, yaitu dengan kita adakan kegiatan yang mampu mensejahterakan umat. Entah itu apa, yang penting intinya agar masyarakat ini mampu merasakan bahwa masjid mampu bermanfaat bagi umat sekitar maupun yang lainnya. Nah, ditinjau dari aspek operasionalisasi masjid, dari aspek bangunan, tujuan, dan kegiatan, maka masjid ini mengacu pada proses memperluas atau mengoptimalkan ketiga aspek tersebut, mulai dari bangunan, tujuan, dan kegiatannya, sehingga masjid mampu lebih berkembang dari 3 aspek tersebut, dan masjid mampu menjadi sebuah ikon umat Islam dan sebagai tempat yang bermanfaat bagi seluruh umat. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.